Perkenalkan, nama saya Raffi Faizal Rohman, reguler B, Universitas Pamulang, dosen pengampu DR Zamzam SS. Dengan ini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara bahasa, sastra, dan media. Jadi media, sastra, dan bahasa. Bahasa saling terikat oleh bahasa dan sastra yang akan disampaikan melalui media. Jadi bahasa adalah alat untuk membuat karya sastra, dan media konvensional adalah salah satu media yang memperkenalkan bahasa dan sastra melalui karya sastra yang diperkenalkan oleh sastrawan-sastrawan Indonesia. Jadi kalau kita bayangkan bahasa tanpa adanya sastra, koran tanpa adanya hiburan, sangat terasa hambar. Ya, jadi seperti itulah hubungannya. Lalu peran media sendiri untuk menyebarluaskan karya-karya sastra, seperti contohnya itu Eka Kurniawan. Media sangat berarti bagi sastra untuk menyebarluaskan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Kita akan membahas nomor 2 ya. Sekarang ini nomor 2. Bagaimana bahasa dipandang secara sinkronis dan diakronis. Jadi kalau sinkronik itu menurut cair linguistik, jadi mengkaji bahasa yang terbatas, itu sinkronis. Sedangkan diakronik mengkaji bahasa pada waktu yang tidak terbatas. Ya, seperti itu. Seperti contohnya kalau tidak terbatas itu yang masa yang terbatas seperti sebuah ini sangat sulit sekali. Jadi membahas sinkronis itu adalah periode tertentu ya. Ya, sedangkan kalau diakronis itu tak terbatas. Sekarang kita beralih ke nomor 3, sastra lokal. Bagaimana maksud dari sastra lokal, nasional, dan internasional? Kalau sastra lokal itu terdapat pada daerah-daerah tertentu yang menghasilkan sebuah karya sastra. Sastra lokal itu akan menjadi sastra nasional jika ada lembaga kesusastraan yang mengakui esensi sebuah karya sastra tersebut. Ya, seperti itu. Lalu jika sudah terbukti dan tersebar oleh beberapa negara, atau bisa dibilang dialih bahasakan, jadi kayak novel-novel yang sudah dari bahasa Indonesia ke Inggris, lalu ada yang ke Belanda, Switzerland, Prancis, itu sudah bisa dibilang sastra yang termasuk dalam sastra internasional. Ya, itu dia. Lalu bagaimana peran media cetak dan media online terhadap perkembangan bahasa dan sastra? Peran media cetak, jadi itu perannya sangat penting untuk pembaca. Apabila koran tersebut menyediakan rubrik hiburan untuk sastrawan menuangkan sebuah ide yang akan menjadi sebuah karya sastra.
itu jika bisa dilihat ya, sangat sulit. Apalagi kalau dalam media cetak itu terbit karya sastra itu bisa puisi, fiutur, esai, serta yang lainnya ya. Itu hanya dihitung seminggu sekali, menandakan bahwa sastra itu berharga tinggi. Jadi jangan menyepelekan sastra. Dan untuk media online terhadap perkembangan bahasa dan sastra itu sangat pesat. Seperti halnya sebuah puisi yang dibuat seseorang mudah tersebar hingga seluruh dunia. Itu jika ditulis pada blog ataupun pada sebuah media seperti kalau media koran online itu Kompas, ada Lakon Hidup. Lakon Hidup itu menyediakan cerpen-cerpen dari sastrawan Adi Ulung. Dan nilai moralnya sangat tinggi dan dapat dirasakan khasiatnya. Itulah mengapa seseorang harus mengetahui peran media cetak serta media online tersendiri ya. Dan untuk manfaat belajar sastra, ini nomor 5. Sastra dan media baik secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, belajar bahasa dan sastra dapat dimuat secara struktural. Atau kalau masih bingung ya, saya juga sebenarnya masih belajar. Jadi secara teoritis itu adalah memuat teori para pembuat teori. Pembuat teori apa ya namanya, Andre? Teoritis. Bukan teoritis. Jadi semacam itu. Jadi kalau bahasa sastra dan media manfaatnya secara praktis banyak sekali ya. Bisa kita lihat seperti kosakata baru dalam sastra, dalam penulisan. Itu sangat penting. Juga pada kedewasaan pembaca. Itu manfaat sastra, ada pula dan media. Jadi sangat bagus sekali manfaatnya. Jadi terima kasih untuk DR Zamzam, waktunya saya berikan kepada Anda. Ya, terima kasih.